Kita buka dulu Ustaz ya, insyaallah. Ya, silakan silakan. Baik. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita yang begitu besar, yang begitu banyak, yang begitu tak terhitung oleh kita. Ya, begitu banyak nikmat yang Allah berikan dan termasuk salah satunya adalah nikmat kemudahan bagi kita untuk bisa mengikuti tahsin online nggak ngaji asik ini. Ya, semoga Allah tentunya meridai majelis ini dan senantiasa ya bisa menjadi pahala buat kita semua ya yang senantiasa memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Ya, tentunya pada malam hari ini kita akan materi Syarah Tuhfatul Atfal ya, melanjutkan pembahasan dari sebelumnya dan Anda mau sampaikan permohonan maaf ya karena tadi sih masih ini ya masih premium tadi ternyata sudah ini Zoom-nya kemungkinan akan terputus dalam 40 menit Ustaz. Jadi nanti kalau misalnya terputus dipersilahkan untuk mengklik kembali linknya ya. Mohon maaf. Baik, untuk selanjutnya Anda silakan pada Ustaz Fadal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ba'da. Sahabat GMP Kirmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah di pertemuan malam hari ini, sesi materi yang terakhir di bulan ini tentunya malam Sabtu depan itu kayaknya kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Nah, eh, malam Ahad nanti ya kita akan gunakan untuk insya Allah kalau tidak ada halangan kita akan gunakan untuk memantapkan rancangan Ramadan kita ya, bagaimana puasanya para nabi terdahulu, bagaimana Ramadan berikutnya agar tidak sama dengan Ramadan yang sekarang begitu. Ya, sekarang kita materi saja dulu ya, menyelesaikan alif lam. Kalau tidak nanti habis materi sebentar ini kan sedikit materi yang sekarang kita lanjutkan ke apa namanya? Sedikit nasihat tentang bulan suci Ramadan. Naam. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah mudah-mudahan ada nanti keluangan waktu teman-teman semua baik yang di mana di Jambi maupun di Bandung maupun di manapun antum berada se Indonesia ini kalau ada waktu tanggal 14 itu guru saya ya Syekh Isam Tamaddi akan hadir di Indonesia. Beliau pengajar uh, dosen Al-Quran di Mesir, utusan khusus untuk Al-Quran sedunia tentunya. Tentunya terkhusus di Indonesia dan mengatur atau pembina ma'had di Somalia. Banyak sekali beliau praktis praktisi Al-Quran ya, dan sebagainya tentunya. Makanya sungguh apa istilahnya eh rugi rasanya bila tidak hadir mumpung beliau lagi di Indonesia. Biasanya online aja, tapi ini alhamdulillah kita undang ya, kami undang ke Indonesia. Ada beliau datang sendiri ke sini bukan saya undang. Beliau datang sendiri ke Indonesia dan kami undang datang ke Bekasi ya, ke Bekasi dan nanti insya Allah ke Cisarua di Darul Halim insya Allah ya, komplek Darul Halim.
Nah, Darul Halim ini dulu tempat saya pesantren ya, pertama kali saya santri pertama di sana. Yang yang istilahnya yang sebelum ada santri nginap itu saya sudah di sana. Ya. Belum ada santri satupun ya, saya yang pertama kali di sana dulu. Begitu hadirin ya. Nah, insya Allah kita akan lanjut materi malam hari ini dengan kita murojaah sedikit tentang alif lam. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang alif lam ya, teman-teman. Tentunya kenapa Qamariyah, kenapa Syamsiyah. Sudah Ana bahas panjang lebar kemarin ya. Dan satu lagi belum dibahas. Saya ulang sedikit lagi ya, khulasah ringkasannya. Ilami al ya, ilami al halani qabl huruf ya. Hurufi. Ulahuma izharuha fal ta'rifi. Jadi yang pertama disebut dengan yang pertama diizharkan. Ya, diizharkan. Alif lamnya diizharkan. Ya, ya, hurufnya ada berapa? Qabla al-ba'i ya. Ada 14 huruf ya. Apa saja dia? Min ibu hajjaka wa khufaqimahu. Yaitu ibu hajjaka wa khufaqimahu. Ya, sanihima. Dan yang kedua adalah idgham. Ya. Sama idgham juga memiliki arba'i wa asyrah ya. Ada 14 juga huruf ya. Dan juga sama ya. Kalau 14 huruf ini dia diambil huruf-huruf yang pertama disingkatnya apa? Taib musil rahman ya. Tafus di dan ya. Dif zani'am. Da'su adhanni zur syarifan lil karam. Nah, ini adalah sama ringkasan, singkatan juga atau diringkas juga diambil depan-depannya. Nah, ya terus apa lagi? Nah, walam al-ula samiha qamariyah. Lam pertama tadi disebut dengan qamariyah, berarti izhar qamariyah. Walam al-ukhra dan lam yang terakhir atau yang kedua samiha disebut dan disebut dengan syamsiyah. Ya, berarti apa? Idgham syamsiyah. Ya, jadi ada izhar qamariyah, ada idgham syamsiyah. Nah, secara ringkasnya adalah ya, dia apa? Kalau idgham itu masukkan atau mentasydidkan menghilangkan suara lam. Tapi kalau dia izhar maka suara lamnya dijelaskan. Contohnya misalnya alhamdu, al-bab misalnya. Atau misalnya al-humazah misalnya. Atau al-khawf misalnya. Atau al-fil misalnya. Ya, jadi al itu terbaca. Nah, terlihat ya. Saat ini Samsia juga terlihat. Maksudnya dia terbaca. Di sini ada terlihat di sini. Dia dibaca. Alif lamnya dibaca. Nah, selanjutnya adalah dan ini yang terakhir. Pembahasan yang terakhir adalah tentang dengan lam fi'il. Naam. Wa azhiran lam fi'il مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. Naam. Jadi kalau lam fi'il ini jadi apa namanya? Dia ya lam fi'il tidak dia dibaca misalnya tak itu dia huruf idgham syamsiyah misalnya wattini wazaitun wattini. Harusnya taknya tasydid, tapi di sini dia taknya tidak tasydid dia. Ya, taknya tidak tasydid. Jadi seperti wal taffatis saqu bis atau ya wal taqa atau di sini disebut dengan lam mutlaq ya, dia mutlaqa atau qul na'am na'am. Jadi dulu saya diajar dengan sebutan izhar mutlaq. Contohnya qul huwallahu ahad. Nah, qulnya itu lam yang sukun itu disebut dengan izhar mutlaq. Disebut dengan apa?
izhar lam fi'il ya maaf wa azhiranna dan izharkanlah apa lam fi'il ya, yang dia secara mutlak mutlak apa dia qul ya qul huwallah atau misalnya qul a'udzu birabbin nas lam yang disukunkan maka disebut dengan itu izhar mutlak kok boleh ya makanya dulu saya belajar masa kecil ingat sekali saya sekitar kelas 2 atau kelas 3 SD ya disebutnya dengan izhar mutlak ya izhar mutlak nah baik nah jadi ringkasannya khulasannya adalah hukum lam itu ada ya menjadi apa menjadi dua yaitu yang pertama disebut dengan lam ta'rif yaitu izhar qamariyah dan idgham syamsiyah kalau lam fi'il ya bisa terjadi di ujung kata bisa di tengah kata ya ya begitu nah itu melanjutkan hukum alif lam nah begitu baik ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Asri ada pertanyaan. Enggak, kami masih agak kurang paham yang izhar mutlak tadi itu apa ada huruf apa khususnya atau bagaimana? Apa perbedaannya dengan uh, yang apa yang yang dibaca alif yang dibaca alif lam komariah tadi apa ada khusus huruf tertentu gitu? Terima Baik. kasih. Assalamualaikum. Nah, assalamualaikum. Ya, baik. Misalnya ada huruf tertentu gak tentang ada apa namanya? Lam fi'il ya, atau izhar mutlak. Ya, ya, mutlak itu karena kita membahas tentang alif lam, lamnya saja ya. Lam, hukum lam. Nah, hukum lam itu ada alif lam atau lam ta'rif disebutnya. Ada lam fi'il ya. Begitu. Saya ulangi lagi, kita membahas tentang hukum lam. Hukum lam itu ada dua. Yang pertama lam ta'arif disebut dengan alif lam. Alhamdu, misalnya asyamsu itu lam ta'arif namanya. Yang kedua ya ya disebut dengan lam fi'il yaitu eh, fi'il madhi dan fi'il mudhari. Nah, misalnya qulna altaqa misalnya wa ja'alna itu disebut dengan fi'il madhi. Nah, kalau dia misalnya ini ada perbedaan ya, ada perbedaan sedikit. Ada tambahan sedikit ya. Ketika lam fi'il ini berada di tengah kata, misalnya tengah kata maka dia diizharkan. Contohnya qulna altaqa, misalnya waja'alna di tengah kata lamnya di tengah waja'alna itu di tengah maka dia diizharkan. Akan tapi ketika dia di ujung kata maka diizharkan contoh yang fi'il yang fi'il mudhari. Contohnya begini. Misalnya dia diidghamkan ya aqul lakum aqaflakum. Jadi izhar tadi diidghamkan lam yang kedua, yang pertama ke yang kedua. Aqul lakum. Atau misalnya bisa nulis nggak saya? Bisa ya? Oke, saya coba tulis ya.
Baik, sudah. Nah, misalnya di tengah kata ya, di tengah kata. Kalau lam izhar mutlak atau lam fi'il di tengah kata misalnya gini. Sebentar saya hapus dulu, ada penghapusnya ini. Mana yang hapusnya nih? Misalnya loh kok warnanya begini? Mana ada warna yang lain nggak? Oh, ini hitam. Hapusnya nih. Misalnya begini. Waja'al. Nah, nah. Waja'al. Nah, ini lam yang mati ini disebut dengan lam fi'il. Dia berada di tengah tengah kata. Maka ini mutlak dia dijelaskan huruf lam sukunnya. Sedangkan yang ini, sebentar. Sedangkan yang ini, saya yang ini. Alam aqul lakum. Alam aqul lakum. Ya, tuh. Wa qul rabbi. Oke, yang mudah. Wa qul rabbi. Nah, ini wa qur rabbi. Jadi lam yang ini, lam izhar mutlak atau disebut dengan lam fi'il yang mutlak ini disukunkan atau dimasukkan diidgham ke huruf ro. Nah, maka ini juga disebut dengan lam fi'il. Teman-teman, lam fi'il disebut lam fi'il, tapi dia hukumnya diidghamkan ke sini. Lam fi'il itu ada yang diidghamkan, ada yang diizharkan. Nah, jadi yang diizharkan yang mana? Waja'alna. Saya ulangi. Waja'alna. Ini yang diizharkan. Ada yang diidghamkan. Yang diidghamkan ada dia. Ya. Qul rabbi wa qul rabbi. Ya. Nah, ini yang diizharkan. Yang diidghamkan. Lah, ini yang diidghamkan. Nah, misalnya qul huwallah itu ada di awal kata. Ya, misalnya qul huwallah, maaf. Nah, ini qul huwallah. Nah, ini sama seperti tadi qul rabbi tadi, tapi ini diizharkan. Ya, yang tadi diidghamkan. Dia tidak disebut wa qul rabbi, tapi disebutkan wa qur rabbi. Ini tidak disebut dengan qul huwallah, tapi qul huwallah. Dia sama-sama qaf lam, ya, qaf lam, tapi yang satunya diidghamkan, yang satunya diizharkan. Sama-sama dia apa? Lam fi'il, ya, yang mutlak harus diizharkan ketika dia apa? Ketika dia tidak ada yang penyebabnya untuk dia diidghamkan. Nah, sampai di sini bisa difahami. Gimana? Baik, teman-teman, Masih ada yang aman? ditanyakan? Sebelumnya mohon maaf Ustaz apabila terputus, ini kira-kira dalam 1 menit lagi kita akan terputus. Bisa diklik kembali link yang diberikan insyaallah ta'ala. Baik. Sudah cukup jelas Bu Asri? Alhamdulillah. Ya. Sudah Alhamdulillah. Ustaz, makasih. Nah, Jazakallah. Sudah mulai pusing.
Sudah ya, masih jelas Mbak Sri? Insya Allah pelan-pelan dipahami. Kalau Bu Asri tadi mana sih? Di Bekasi Ya, atau di Jambi? Jambi. Kami Jambi Oh, ditarik Bu. Jambi. Baik, mohon maaf terputus. Silakan Ustaz. Baik, teman-teman. Baik, sudah ya. Lancar, insya Allah. Aman. Nah, Ustaz. Kita cukupkan materinya. Atau mau lanjut juga nggak apa-apa. Cuman materi yang berikutnya itu materi yang agak ngebul sedikit, yaitu tentang idgham. Yang mana idgham ini menjelaskan tentang mutamusilain, mutajanisain, mutakaribain, mutabaidain. Baik secara jelas, secara sempurnaannya, secara hurufnya, dan sifatnya. Nah, ini agak lumayan panjang ya, karena insya Allah masih panjang perjalanan kita untuk membahas ini teman-teman. Tentunya sedikit materinya, tapi mudah-mudahan bisa menambah khazanah keilmuan kita sama-sama masing-masing ya. Kita semua. Baik. Tadi Bu Asri sudah tanya. Udah, Alhamdulillah berarti kalau sudah tidak ada yang nanya berarti semua sudah pada paham ya. Atau apa? Paham cuman bingung gitu. Nggak apa-apa, namanya juga belajar. Baik. Eh, Teman-teman, ya, kurang lebih tanggal berapa sih kita Ramadan deh? Tanggal 18 ya. Kalau sekarang tanggal 13. Kurang lebih 5 hari lagi ya. Kita akan memasuki bulan yang penuh dengan kemuliaan. Ya, bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan yang mana semua amal baik dilipat gandakan. Bulan yang mana ada kebaikan daripada 1000 bulan lamanya. Bulan yang mana kedermawanan orang itu lebih tinggi daripada biasanya. Yaitu bulan suci Ramadan. Nah, ya, bulan suci Ramadan, ya, bulan yang mulia. Bulan yang mana Allah khususkan bagi kaum muslimin. Ada dua keadaan teman-teman ketika menyikapi ini. Yang pertama adalah orang yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ada bahagia, ya, ada kebahagiaan yang luar biasa yang dirasakan ketika datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah akan menghapuskan segala dosa-dosanya kalau dia minta. Kenapa? Karena Allah sudah sampaikan melalui nabinya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shawma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ada dua. Siapa yang man qama ramadhana, siapa yang berdiri, ya, yang salat tarawih dan sebagainya, yang penuh dengan keimanan, wahtisaban, dan penuh dengan uh, keinginan atau pengharapan, ya, pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka ufirullahu, maka Allah akan mengampunkan dosanya, ma taqaddam min zambi, ya, yang telah lalu dan yang akan datang. Begitu juga barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, penuh pengharapan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka ufirullahu ma taqaddam min zambi. Banyak sekali hadis-hadis tentang kemuliaan bulan suci Ramadan. Intinya adalah teman-teman, ya, bulan yang penuh apa namanya, dan yang penuh
keindahan, bulan yang penuh kedermawanan, bulan yang penuh kebaikan ini kita manfaatkan dengan baik sebagaimana yang diajarkan Allah Musallimni Ramadan ya ila Ramadan. Ya Allah sampaikan usiaku kepada bulan suci Ramadan. Wasallim li Ramadan dan apa? Sampaikan Ramadan kepadaku. Ya, tasallimhu minni mutaqabbala. Jadi dan sampaikan amal-amalku atau terimalah amal-amalku atau amal-amal baik kita ketika kita yang bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap usia kita sampai kepada bulan suci Ramadan dan kita bisa menaklukkan Ramadan. Maksudnya apa? Kebaikan-kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan kita bisa manfaatkan. Contohnya teman-teman memberikan berbuka kepada teman-teman yang lain, ya eh, bertutur kata yang baik, memberikan entah segelas air, apapun kebaikan yang ada dalamnya maka lakukan. Apapun yang ada kebaikan dalamnya maka lakukan. Jangan ada ya walaupun mengambilkan satu gelas air kepada temannya, walaupun hanya memberikan bagaimana Nabi katakan bila kamu masak sup maka perbanyakkanlah airnya ya. Cuma untuk apa ya? Bukan sup air supnya untuk mandi bukan ya. Perbanyakkan maksudnya untuk bisa berbagi kepada tetangga. Ya, di bulan suci Ramadan ya juga ya. Tetangga-tetangga yang misalnya belum pernah eh, apa berbuka dengan kurma, berbuka dengan apa dan sebagainya, maka kasih dari sekarang beli kurma, bungkus ya bagi-bagi ya. Misalnya saat wah di tempat saya mah udah banyak, sini saya salurkan. Masih banyak di tempat saya yang membutuhkan untuk kurma dan sebagainya. Bahkan ya kami di tempat kami di sini ya kita sahur buka di masjid itu kurma ya dan alhamdulillah kemarin sudah rapat ya ada 5 dus yang harus kita beli ya dan sekitar 100 dus air kita butuhkan dan selama bulan suci Ramadan untuk kebutuhan tarawih, kebutuhan berbuka, kebutuhan sahur dan sebagainya. Alhamdulillah ya kebaikan-kebaikan ini tentunya bisa kita manfaatkan. Tentunya yang dekat saya pribadi ya dan teman-teman yang jauh ketika ingin juga bisa ya seperti yang telah kita dulu sama Kang Andi sama Kang Andri ya kita kumpulkan ya kita belikan kurma kita bagi-bagi ya kita bagi-bagi tetangga kita bagi-bagi ke apa namanya yang membutuhkan kita untuk sahur dan kurma makanya Nabi itu katakan ya ketika mengasih makan atau kasih berbuka ke orang lain maka pahalanya sama seperti yang dia berpuasa orang yang berpuasa tanpa mengurangi juga pahala yang orang yang berpuasa. Saya sedang mau berbuka, tiba-tiba ada Bu Asri datang berikan kurma, maka pahala saya seperti berbuka puasa dengan kurmanya Bu Asri, ya Bu Asri dapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala dari Allah untuk saya, ya dan tanpa juga mengurangi pahala yang telah Allah sediakan untuk Bu Asri. Nah, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang tetangga dekat ya lihat tetangga dekat dulu bagi kurma ketika sudah ada maka saya mengajak kepada diri saya pribadi untuk kita sama-sama berbagi ya di sini ya saya bilang dari tahun ke tahun sudah tahun keberapa kita ini ada 3 tahun ya 3 tahun ke belakang 4 tahun ke belakang ini Nah, Mas Adi. kita terus terus kita apa namanya terus kita berusaha dari nggak ngaji nggak asik ya untuk menyalurkan kurma. Nah, yang kemarin tuh kita alhamdulillah dapat 10 dus kalau nggak salah itu. Yang tahun kemarin dapat 10 dus dari teman-teman yang lain juga, terkumpul 10 dus dan dibagi sampai ke Lombok Timur, sampai ke macam-macam, Masya Allah. Senang ya mereka. Ya, untuk kali ini, ya mudah-mudahan kita sama-sama bersinergi dari nggak ngaji nggak asik dan juga dari teman-teman yang lain nanti yang ngaji online saya mengajak untuk daripada pribadi dan untuk kita semua untuk menaklukkan bulan suci Ramadan maksudnya adalah kebaikan-kebaikan yang ada dalamnya kita bisa lakukan. Ramadan itu teman-teman sejatinya seperti
kepompong. Ya, seperti kupu-kupu, seperti ulat. Nah, mana yang pertama duluan? Ya, kalau dalam siklusnya adalah ulat. Ya, ulat. Baru dia makan yang banyak. Ya, makan yang banyak. Jadilah apa? Kepompong. Saja kepompong yang jadi dia kupu-kupu. Maksudnya apa teman-teman? Ketika ulat itu kira-kira dari semua yang ada di stasiun online ini, suka nggak megang ulat? Suka nggak misalnya lihat ulat? Hampir 90% mungkin geli ngelihatnya. Bahkan takut karena bulunya gatal. Ya, ketika dosa-dosa dilihatkan seperti ulat bulu, maka orang pun tidak akan berani, tidak akan mau kepada kita. Ya, oleh karenanya Allah sajikan, Allah berikan Ramadan untuk dijadikan kepompong bagi kita. Untuk apa? Dan ternyata kepompong itu 1 bulan loh. Berpuasanya 1 bulan penuh. Ya, untuk jadikan kepompong agar keluar dari kepompong itu menjadi kupu-kupu yang indah. Maksudnya apa? Kalau saya boleh ibaratkan, ya, keluarnya kita dari bulan suci Ramadan, ya, indah kembali, ya, indah kembali. Nah, jadi jadikan Ramadan adalah kepompong Ramadan sehingga menjadi kupu-kupu yang indah. Ya, dengan cara menaklukkan, yaitu memanfaatkan kebaikan-kebaikan yang disediakan di bulan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini mungkin nasihat untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua. Insyaallah malam besok kita akan full ya membahas seputar tentang Ramadan. Nah, barakallahu fikum sekali lagi teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Ya, mudah-mudahan ada apa namanya? Ghirah kita untuk menyambut suci Ramadan ini, ada semangat kita yang lebih untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya sebagaimana doanya ya Ibnu Hajar, ya beliau mengatakan Allahumma sallimni Ramadan, ya Allah sampaikanlah usiaku pada bulan suci Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan sampaikan juga Ramadan kepadaku. Ya, kebaikan-kebaikan sampai kepadaku karena aku taklukkan dia. Ya, wa tasallimhu minni mutaqabbalah, dan terimalah nanti ketika amalku suci Ramadan engkau terima. Baik, barakallahu fikum teman-teman. Ya, Khairul kalam Wassalamualaikum Muhammad, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima kasih banyak Ustaz sudah menyampaikan materi surah Tufatul Atfal dan juga uh, mukadimah ya, pembukaan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Ya, dan insyaallah mungkin jadwalnya nanti disesuaikan Ustaz. Ya, sebagaimana biasanya mungkin nanti dialihkan ke Sabtu atau Ahad pagi, kalau karena mungkin pekan depan kita sudah masuk ke salat tarawih ya, insyaallah di Jumat Jumat malam mungkin sudah tarawih. Nanti kita lihat kemungkinan sudah dipindahkan waktu belajarnya insyaallah Ustaz. Baik, itu ya. Eh, kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Insyaallah besok akan ada sesi talaki ataupun nanti materi ini ya, materi mengenai Ramadan di besok Sabtu bersama Ustaz Rudi ini. Insyaallah semoga teman-teman semua bisa bergabung. Ya, selamat beristirahat. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.